warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Zidan, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Ya, nanti setelah kelas ini sarapan dulu ya. Sudah makan siang. Oh iya. Jadi pada pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran yaitu kalian dapat menulis cerpen sesuai dengan imajinasi dan juga pengalaman kalian sehari-hari. Jadi kalian akan menulis cerpen sesuai dengan pengalaman yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, ice breaking dulu ya. Semuanya bisa berdiri. Baik, apakah sudah panas? Ya. Jadi semoga kalian tetap semangat untuk menjalani kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Apakah kalian sudah tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Belum. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membuat cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa materi pada minggu-minggu sebelumnya? Mengidentifikasi ciri-ciri unsur-unsur dan ciri-ciri Ciri-ciri cerpen. Ada lagi unsur-unsur cerpen, apakah ada yang mengingat?
Ada unsur intrinsik, Bu. Ya, unsur intrinsik seperti ada tema, tokoh, alur, dan lain sebagainya. Minggu kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana Ciri-ciri dan unsurnya. Cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mengidentifikasi isi cerpen melalui kegiatan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menulis cerpen dengan melalui pengalaman sehari-hari sebagai inspirasi. Contohnya yaitu novel dengan tema-tema kehidupan, sekolah, pertemanan, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, Ibu akan memberi kalian latihan dulu. Jadi di sini kalian akan terbagi menjadi 4 kelompok yang duduk berjajar dari depan ke belakang menjadi 4. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar jawab. Di sini terdapat tabel. Nah, kalian satu orang mengisi satu kolom tabel. Nah, kolom ini akan diisi dengan kalimat-kalimat untuk menyusun satu paragraf dari sebuah cerita. Apakah kalian sudah memahami? Paham. Sekarang kalian boleh duduk berjajar sesuai kelompok masing-masing. Kelompoknya bebas ya. Jadi nanti yang duduk di paling depan menentukan kalimat pertama dari paragraf ini. Terserah kalian akan menggunakan kalimat apa atau menggunakan tema apa, dan siswa yang duduk di barisan belakangnya melanjutkan kalimat tersebut agar lebih dengan padu dan agar dapat menyusun satu paragraf utuh. Begitu. Baik, Bu. Baik, ini langsung saja ya. Jadi Ibu akan memberi kalian 2 menit terlebih dahulu untuk menentukan kalimat pertama dan apa yang akan kalian gunakan dalam paragraf tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Ya. Aku sudah diberi Terima kasih, Bu. Iya. Oh, jadi ini kan. Nah, ini terus nanti di sini. Baik, apakah sudah? Belum, Bu, kurang 2 kolom. Nanti kalau misalnya yang kalimat pertama sudah, selanjutnya diserahkan kepada teman kalian yang ada di baris kedua untuk melanjutkan kalimat tersebut. Begitu dan seterusnya ya sampai selesai, sampai semua kolom terisi. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Punya kita kurang 2 kolom, Bu. Rajin-rajin soalnya. Keren. Ini sebentar lagi. Karena ini kurang 2. Berarti cukup berat. Sekiluan. Kuliah. Oh iya sih, menarik
Pasti. Apakah sudah? Belum. Bentar lagi, Bu. Iya, kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh angkat tangan ya. Ya Bu, Bu ya, Dok. Kok baik sudah ya? Ibu, gua udah telat. Belum dipresensi aku. Presensinya akhir ya? Baik sudah. Jadi sekarang perwakilan dari setiap kelompok boleh maju satu persatu untuk membacakan paragraf yang sudah kalian susun. Semua. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Iya. Iya. Cari wis rampung orang maju wi kelompok itu katanya. Ayo boleh dari kelompok 1. Saya kan kelompok berapa sih? Waduh, kelompok Saya satu. kelompok 1. Iya, Kelompok 2. Oke. Ya langsung saja Bu. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dan Ade Maya. Untuk kalimat pertamanya itu, oh ya, untuk kalimat pertamanya, hari itu Dika merasa sangat gugup karena akan mengikuti lomba membaca puisi di sekolahnya. Kemudian saat ia naik ke atas panggung, matanya bertemu dengan wajah teman-teman yang memberi semangat. Dengan suara yang mantap, Dika membacakan puisinya hingga selesai tanpa ada kesalahan. Setelah turun dari panggung, ia merasa bangga karena ia sudah berani mencoba. Yang selanjutnya saya dari perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Cantika dan juga Nadivia Nazla. Izin untuk menyampaikan kalimat dari capaian kami. Pagi itu Budi bangun lebih awal dari biasanya karena ingin membantu ibunya menyiapkan sarapan. Di dapur, aroma harum nasi goreng membuat suasana menjadi hangat dan penuh kebersamaan. Setelah sarapan, mereka berdua tertawa sambil membersihkan meja dan mencuci piring bersama-sama. Momen sederhana itu membuat Budi merasa betapa berharganya kebersamaan dalam keluarga. Oke, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok saya yang beranggotakan saya dan Nurul Afifah. Kalimat pertamanya, malam itu Sari duduk di teras rumah sambil menatap bintang yang berkelip di langit. Kemudian kalimat kedua, ia teringat janji yang pernah dibuatnya kepada sahabatnya untuk selalu saling mendukung. Kemudian kalimat ketiga, angin malam yang sejuk membuatnya merasa tenang dan penuh harapan. Kalimat yang terakhir, dengan senyuman kecut, Sari bertekad untuk menjalani hari esok dengan semangat. Saya membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu saya dan Josephira. Ada 4 kolom ya Bu ini. Ani berjalan menuju sekolah dengan membawa tas yang cukup berat. Di tengah perjalanan,
Ia melihat seekor kucing yang terluka dan tampak kesakitan. Tanpa ragu, Ani menghentikan langkahnya dan mencoba memberi makan kucing itu dengan bandeng. Setelah kucing itu terlihat lebih tenang, Ani melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sangat lega. Oke, baik, ayo kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah ya. Nah, ini hasil diskusinya boleh dikumpulkan di sini untuk dinilai. Jadi sampai sini Ibu bisa melihat kalian sudah mampu untuk menyusun kalimat dengan padu walaupun kalimatnya ditulis oleh anak yang berbeda. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu menulis cerpen sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Jadi, kalian boleh menggunakan berbagai tema dalam kehidupan sehari-hari seperti tema sekolah, persahabatan, atau percintaan juga boleh. Terserah kalian. Di sini jangan lupa kalian harus menyesuaikan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen yang sudah kalian pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Nanti di ujung pembelajaran bisa ditumpuk untuk dinilai, dikumpulkan. Ya, di ujung pembelajaran bisa dikumpulkan untuk Ibu nilai. Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Baik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Apakah sudah? Sudah. Sudah ya, sudah belum dikumpulkan. Yang belum diselesaikan terlebih dahulu.
sudah semua? Sudah. Oh ini Ibu lihat sekilas kok cerpennya bagus-bagus sekali. Apakah ada yang mau mengajukan diri untuk membacakan salah satu cerpen di depan kelas? Saya Zidan. Farida. Silakan Mbak Farida. Sebentar. Judulnya adalah Secangkir Kopi di Pagi Hari. Pagi itu seperti biasa, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Suara burung berkicau menghela napas panjang. Hari ini adalah hari yang penting baginya. Memenuhi ruangan, ia menuang secangkir kopi hitam dan duduk di meja makan sambil aktivitas mereka masih. Hari ini Rina harus menghadiri wawancara kerja yang sudah lama ia nanti-nantikan. Lalu ia membantu nenek itu hingga sampai ke dengan selamat. Senyuman Sore harinya Rina kembali ke rumah, duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Sehari-hari seperti secangkir kopi dan kebaikan kecil yang dilakukan untuk orang lain. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah sampai. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana meresensi cerpen yang sudah teman-teman kalian tulis. Sekian, jangan lupa untuk baca hamdalah bersama-sama. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Guru presensi.